Alhamdulillah, kesempatan ini kehormatan saya diberi kesempatan mengawali dua guru saya nih, sahabat sekaligus juga guru, apalagi melihat situasi hari ini katanya mengatakan turbulensi ya. Dan turbulensi ini memerlukan strategic thinking yang membuat kita selalu hands on ya dengan apa yang sedang terjadi, stay on top dengan apa yang sedang terjadi. Baik, waktunya berapa menit nih, Mas Kus? Saya akan menyesuaikan 15 ya. Baik, setelah saya selesai transformasi kantor berita Antara yang dari awalnya sebagai badan negara menjadi BUMN, alhamdulillah setelah selesai, saya tertarik pada strategic thinking ini dalam pendekatan coaching, Mas Kus, Bapak Ibu sekalian, Pak Hadi, Pak Pulung. Jadi saya melihat kalau eksekutif coaching ini bisa kita jadikan budaya dan kemudian para pimpinan korporasi menyelipkan pendekatannya nih, Pak Hadi, Pak Pulung, menyelipkan pendekatannya selain lead the performance. Jadi kan kita ada kontrak kinerja dengan pemegang saham ya. Kita punya kontrak kinerja yang kita harus deliver setiap tahun, setiap 6 bulan dan sebagainya. Dan kita juga punya accountability dengan dengan komisaris dan sebagainya. Maka pertanyaannya how you measure me kan begitu. Saya disebut sukses apa tidak, saya disebut perform apa tidak, itu apa ukurannya kan begitu. Tentu saja kita sebagai manajemen akan membuat kontrak kinerja. Karena itu kontrak kinerja itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa sesuatu disebut strategik. Dan dalam situasi sekarang setelah COVID ini, pertanyaan ini menjadi makin relevan ya, Mas Kus. Makin relevan karena banyak asumsi-asumsi dalam bisnis plan itu perlu direvisit. Ada banyak asumsi-asumsi dalam penyusunan bisnis plan. Saya masih aktif di 2 perusahaan keuangan. Yang pertama Amanah Ventura Syariah, diamanahi sebagai komisaris utama di sana, dan satu lagi asuransi syariah keluarga, itu sudah hampir 8 tahun saya. Setelah selesai di Antara, saya diamanahi sebagai komisaris independen. Saya selalu bertanya kepada pemegang saham yang menugaskan saya sebagai komisaris itu, bagaimana you measure me? Selain tentu saja performance, apalagi? Nah, ini pertanyaan ini menarik, karena memang situasi hari ini juga ada soal harga saham, soal aspek persepsi dan sebagainya, dan operational excellence. Dan ini diingatkan situasi COVID ini, saya jadi ingat kata-kata ini nih, kata-kata kalau peradaban yang salah satu yang paling lama kan peradaban Tiongkok ya, dan ada istilah Weiji, dan istilah ini sejak 25 tahun yang lalu saya diperkenalkan oleh guru-guru saya tentang Weiji. Apalagi ketika saya berhubungan dengan banyak teman-teman saya dari Tiongkok. Ketika saya mengambil MBA di AIM, saya ketemu dengan sebetulnya teman sekamar saya orang Tiongkok. Dia mengatakan bahwa memang kita selalu berpikir dua sisi, Mas Kus. Jadi saat kita melihat opportunity, apa yang kita bisa optimalkan dalam situasi hari ini, kemudian selalu sisi yang lain ini yang disebut oleh John F. Kennedy mendiang ya, when selalu ya dikatakan dalam bahasa Cina, tapi saya ingin mengatakan dalam bahasa kita ya, bagaimana satu sisi itu Weiji ini artinya yang satu bahaya, yang satu adalah opportunity. Jadi peradaban yang lama Tiongkok ini mengajarkan kearifan ini, makanya kita tidak boleh lengah, Mas Kus, dan nggak boleh kehilangan harapan, karena kematian terbesar seseorang bukan pada kematian lahiriah ya, tetapi justru kematian harapan. Saya kemarin takziah sekaligus mengunjungi makam mentor saya Pak Sugiharto di Sentul ya, karena beberapa pekan yang lalu saya diundang beliau ke sana, ke Sentul. Beliau mendirikan ada yang namanya ICMS, Insan Cendikia Magnet School ya. Jadi beliau ingin meneruskan cita-cita Pak Habibie untuk sekolah atau boarding school. Beliau membuat sekolah di sana dan saya diundang sekitar beberapa pekan yang lalu. Beliau cerita tentang the living legacy-nya, Mas Kus. The living legacy, dan beliau mengatakan setelah krisis ini akan ada kehausan orang untuk rebound, katanya. Beliau mengatakan begitu, dan kita harus bekali SDM itu dengan impact dan impact. Jadi yang berakar ke dalam, yaitu
intak ya, iman dan takwa, kemudian yang bisa memberikan service better dengan teknologi yang disebut dengan iptek. Jadi beliau sedang mengembangkan sekolah itu dan ternyata beliau dipanggil duluan. Saya kemarin ke sana dan takziah ya, saya ke makamnya dan alhamdulillah beliau bisa dimakamkan walaupun karena COVID, tapi sekarang situasinya rupanya boleh dimakamkan di tempat asal yang sesuai dengan prokes. Nah, dari situasi atau statement dari ini apa namanya John F. Kennedy ini, saya ingin bertanya, self coaching nih. Next, mohon Mas Gus, self coaching. Jadi bagaimana Mas Slamet nah ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini, apa impact dari COVID-19 ini terhadap bisnis saya, organisasi saya, dan tentu saja keluarga saya, kalau itu menjadi salah satu faktor yang matters tentu saja ya. Dan setelah ini kan udah setahun lebih nih, dan apakah kita akan ada new normal atau balik ke tempat yang lama, ke situasi yang lama? Banyak ahli mengatakan akan ada situasi new normal. Bahkan kita sudah dimudahkan ya. Teman-teman saya yang mengurus lembaga filantropis ternyata banyak mendapatkan ini apa ya namanya blessing ini, Mas Gus. Mereka mengoptimalkannya dengan digital banking. Kemudian beberapa teman saya yang di herbal ya, di health kesehatan, mungkin nanti Mas Pulungan bisa cerita itu bagaimana di dunia kesehatan. Ternyata juga mereka taking advantage dari situasi ini. Bahkan semakin banyak orang punya kesadaran terhadap industri herbal. Kemudian banyak kawan-kawan saya, karena saya dulu dibesarkan di lingkungan industri pertanian, kawan-kawan saya sekarang ini banyak mengurus pertanian, perikanan, dan kelautan, Mas Gus. Jadi bahkan ada satu anak muda, saya ingat betul ya, saya kenal baik, dia bikin aplikasi namanya Aruna. Aruna ini ternyata dengan apps mereka bisa menyuplai permintaan-permintaan pasar dari berbagai negara. Jadi mereka justru dengan teknologi Aruna ya, apps mereka bisa membantu para nelayan untuk bisa mengekspor produk-produk perikanan. Jadi pertanyaan pertama itu, apa impact-nya terhadap bisnis? Bagi Aruna dan para founder-founder yang inovatif yang berpikir ini opportunity. Pertanyaan kedua adalah itu tadi, opportunity itu ketika muncul atau yang ketika itu menjadi sesuatu yang berharga, apakah kita punya resource dan capability? Nah ini Mas Gus. Iya. Kita bertanya kepada diri kita, resource dan capability. Nah ini di strategic management sangat dianjurkan untuk melihat. Karena ternyata yang paling berharga bukan semata-mata financial capital ataupun physical capital. Justru yang namanya Microsoft, kemudian Apple, dan banyak sekali beberapa perusahaan yang basisnya teknologi hari ini muncul, mereka berkembang karena intellectual capital. Karena mereka mampu mendengarkan, bahkan bisa mengemploy dan menggali potensi milenial untuk kemudian menciptakan bisnis-bisnis model baru, Mas Gus. Jadi, resource dan capability ini, termasuk juga hiring. Thanks God ya, saya melihat banyak sekali sekarang milenial yang mulai masuk ke dalam jajaran manajemen. Bahkan ke product development, business development ini banyak milenial. Dan mereka luar biasa. Mereka berpikirnya sudah bahkan menurut saya ya skill yang diperlukan termasuk SDM, coding dan sebagainya itu satu skills yang menjadi keniscayaan bagi anak-anak baru ataupun kepada on apa istilahnya ya. Kalau dulu kan ada namanya manajemen trainee ya, sekarang ini manajemen trainee-nya juga sudah menggunakan role play. Mereka membuat business plan dan sebagainya. Jadi bukan semata-mata melanjutkan bisnis model yang lama, Mas Gus. Tapi saya kemarin diundang satu manajemen trainee ya di satu perusahaan BUMN. Saya tanya begitu. Ternyata mereka udah mulai berpikir bisnis model, Mas Gus. Bagaimana IT ini bisa mengeksplor sumber-sumber revenue baru dan kemudian bisa mengontrol cost-cost yang selama ini menjadi cost-cost yang sejak lama mereka jadikan sebagai cost perusahaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu menjadi relevan buat generasi baru yang kita harapkan bisa memimpin bisnis di masa depan. Kemudian yang ketiga, which part of the business side ya yang terkena dampaknya itu apakah pada revenue atau cost. Ini menarik. Ketika kita tanya pendekatan coaching nih, Mas Gus, tanya kepada tim, are you contributing ya? Apakah pada cost atau revenue? Kalau ternyata teman-teman keuangan misalnya di cost atau financing ya, tapi kalau di produksi itu bagaimana mengendalikan biaya, itu pertanyaan berikut seperti itu menarik.
gimana Anda mengendalikan biaya Anda? Bagaimana Anda mengontrol supaya itu bisa menghasilkan return yang sama, dampak yang sama, tetapi kemudian dengan cost yang lebih rendah, atau dengan dampak yang lebih tinggi dengan cost yang sama. Atau yang hebat dengan teknologi adalah meningkatkan revenue atau bisa memberikan dampak yang lebih tinggi dengan cost yang lebih rendah. Ini pertanyaan yang nomor 3, revenue atau cost. Jadi pertanyaan ini kalau kita ajukan kepada para milenial, mereka bergairah, Mas Gus. Mereka bergairah untuk menjawabnya, dan mereka akan kita challenge untuk membuat proyek-proyek kecil yang kemudian di-exercise, dan kemudian manajemen bisa memberikan resource yang diperlukan untuk kemudian bisa menjadi venture yang akan datang. Yang keempat, ini menarik. What will I do to take the opportunity to strengthen my business situation above average, atau ini strategically dan operationally. Jadi bagaimana pertanyaan ini kita tanyakan kepada seluruh tim, gimana nih dengan situasi opportunity itu, dengan situasi krisis ini bisa meningkatkan presensi kita di market. Next, Mas Slamet. Dengan demikian, ya Mas Slamet, kita klik lagi ke bagian berikutnya. Mas Slamet, mohon dibantu. Nah, ini topiknya. Kenapa menjadi menarik topik yang Mas Gus challenge ini? Domain di strategi. Ini soal bagaimana kita tergantung di corporate atau di bisnis. Pak Hadi dulu mengajarkan kepada kita, kalau di corporate pertanyaannya adalah which direction, what kind of investment, resource dan capability yang kita miliki itu bisa diarahkan untuk mengeksploit yang mana. Nah, saya selalu ingat itu pelajaran Pak Hadi. Bagaimana kemudian dengan resource dan capability ini bisa menjadi untuk bisa menjadi resource di masa depan. Atau di bisnis, ini soal kompetisi. Bagaimana kita bisa above average dibandingkan presence players yang ada di sekitar kita. Jadi di mana level ini? Jadi teman-teman sekalian, ketika kita mulai pada domain strategi ini, di mana posisi kita? Apakah di corporate atau di bisnis? Atau di functional? Karena banyak di antara kita yang sedang mendapatkan tugas sebagai manajer keuangan atau manajer pemasaran, itu di fungsional, dan tentu saja pertanyaannya gimana return yang bisa kita hasilkan lebih baik, apakah di resource, apakah di dalam kontribusi revenue maupun dalam konteks managing cost ya. Kemudian yang kedua soal strategic competitive and above normal performance. Ini isu yang selalu menarik karena selalu menjadi laporan pertanggungjawaban kita setiap 3 bulan, bahkan setiap bulan dengan komisaris ataupun dengan tim yang melakukan supervisi ya. Itu menjadi sebuah isu yang harus menjadi pertanyaan. Apakah bulan ini lebih baik daripada kemarin? Ataukah cost ini sesuai dengan dengan RJPP atau dengan business plan apa tidak? Ini menjadi sesuatu yang selalu ada di kepala setiap orang, sehingga yang namanya eksekutif ataupun manajemen nyempetin seminggu sekali atau bahkan incognito melakukan hands on gitu ya, sekali-kali melakukan coaching gitu, Mas Kus. Coaching untuk bertanya kepada tim kita. Jadi jangan sampai dia berada di luar sana sementara teknologi sudah memungkinkan kita bisa tap in dan bisa mengetahui. Menarik, Mas Kus. Saya mengamati ya, ada beberapa warung kopi, ternyata pemilik-pemiliknya itu lagi main golf. Kemudian saya tanya, gimana Anda bisa mengontrol main golf? Kan ada Moka, dia bilang gitu, Mas Kus. Kan ada aplikasi apa istilahnya, aplikasi cash register. Jadi dia bisa mengetahui revenue di setiap outletnya. Itu kafe-kafe kopi ya. Belum lagi yang berkaitan dengan bisnis-bisnis yang sangat berkaitan dengan startup. Nah, teman-teman sekalian, itu sangat menarik dengan teknologi ini karena kita bisa meningkatkan presensi kita untuk tetap hands-on, mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi, stay on top on what is happening gitu, Mas Kus. Jadi kita tahu apa yang sedang terjadi hari ini, minggu ini, jangan sampai tahu-tahu kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di pasar ataupun di situasi gara-gara COVID ini. Jadi kita tahu betul mengikuti. Kemudian isu yang menyangkut yang ketiga adalah soal bagaimana policy dan eksekusi. Guys, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat para penggiat manajemen, antara formulasi dan eksekusi ini sering ada gap. Hanya gara-gara kita
tidak mendesainnya. Dan sebenarnya sudah ada tools ya, ada balance scorecard, ada banyak sekali tools yang membuat antara formulasi dan eksekusi ini nyambung. Tetapi hambatan terbesar, ini kata Prof. Hadi Satyagraha, hambatan terbesar di dalam eksekusi itu ternyata hambatan manajemen. Beliau mengatakan kalau kita malas melakukan review, maka perusahaan atau bisnis akan going nowhere. Begitu kata Pak Hadi. Jadi saya mengutip nih, izin Pak Hadi. Dan jadi Bapak Ibu sekalian, ini soal bagaimana engagement, judgment, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek pengembangan ini harus kita putuskan baik dalam business plan maupun dalam review setiap 3 bulan, bahkan setiap bulan. Itu adalah sebuah domain strategi yang harus kita putuskan, yang harus kita monitor. Dan yang terakhir, strategi is the linkage between a business and current and future environment. Jadi tetap kita harus bergaul. Kawan-kawan, guys, para milenial tetap harus bergaul, tetap harus presence dalam lingkungan agar kita bisa touch dengan apa yang sedang terjadi, sehingga kita bisa melakukan adjustment ketika diperlukan. Itulah teman-teman sekalian. Jadi strategic thinking ini bukan saja berhenti pada ranah pemikiran, tapi juga kemudian ke dalam ranah pergaulan, ranah mindset, dan yang paling penting adalah eksekusinya, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam bisnis dan industri kita. Next, Mas Slamet. Nah ini saya kira Ayu waktunya Pak ya. Ya. Mungkin ini slide terakhir ya. Bisa ya. Balik. Oke. Ya, intinya kita memberikan dampak terhadap revenue atau bisa membantu memanage cost. Saya kira itu pertanyaan yang sangat mendasar. Dan kalau kita bawa ke sana, maka setiap orang di setiap perusahaan itu menyadari dia adalah bagian dari peningkatan revenue atau dia menjadi bagian dari cost control. Saya kira itu posisi kita, berikan apresiasi kepada mereka, dan untuk apapun prestasi yang mereka berikan, mereka mendapatkan apresiasi dari company atau dari bisnis. Saya kira itu sebagai pengantar, Mas Kus. Intinya halaman terakhir, mohon ya. Mas Slamet halaman terakhir, karena ini adalah closing. Halaman terakhir. Ya. Ini ya. Oke. Terus halaman 20-an. Terakhir. Nanti setelah ya sebelum ini. Nah ini poinnya ada 4 ya. Pertama, depend on your responsibility dalam manajemen, di corporate, di bisnis, atau di functional. Di mana posisi kita? Maka kemudian akan ada pertanyaan kedua adalah bagaimana self coaching kita perlu lakukan terus-menerus, self talk kita lakukan terus-menerus, dan siapa yang menjadi siapa yang kita stakeholder utama. Kalau pemegang saham, kalau ternyata harga saham itu penting, maka kita harus ngikutin. Kalau ternyata revenue itu penting, kita harus ngikutin. Kalau itu cost control penting, kita harus ngikutin. Tapi kalau sudah listed, Mas Kus, kita juga harus ngikutin. Karena faktor listed ini juga banyak menyangkut pergaulan, update, dealing dengan para pemain pasar, analis, dan sebagainya. Kita harus update mereka agar mereka bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi siapa primary stakeholders kita? Intinya begitulah. Kalau kita hanya dealnya dengan pemegang saham dan customer, biasanya sih kalau bukan listed, 3 itu penting. Pertama adalah pemegang saham, yang kedua customer, dan yang ketiga kita harus engage karyawan. Karena itu adalah bagian yang sangat penting untuk bisa membuat produktivitas tetap tinggi. Dan yang ketiga, what are and how to execute, ya, untuk menjadi bagian supaya manajemen ini juga tetap in line dengan apa yang kita harapkan dari sisi desain maupun implementasinya. Dan terakhir, teman-teman sekalian, saya merasakan apa yang namanya passion itu, teman-teman. Jadi memang menjadi bagian dari manajemen itu kita harus jadikan sebagai sebuah panggilan. Dalam bahasa lain itu antara passion dan perseverance itu nyambung. Bahasa Sundanya itu grit ya. Grit. Jadi antara passion, semangat, dan perseverance itu nyambung. Dan kalau kita bisa lakukan, insya Allah bless yang akan ada. Karena kemudian jalan keluar selalu datang dari arah yang tidak kita sangka. Min haitsu la yahtasib. Saya kira itu, Mas Kus, sebagai pengantar karena waktu. Intinya sih, strategic thinking ini kita latih dari mulai ketika Anda, teman-teman sekalian, para milenial, masih dalam posisi manajemen trainee sekalipun, strategic thinking sudah mulai berpikir, apa yang dipikirkan oleh bos saya, dan apa yang dapat saya lakukan untuk berkontribusi terhadap perusahaan, karena saya bagian dari aset masa depan perusahaan. Saya ulangi, teman-teman sekalian, berpikirlah sebagai bagian dari aset masa depan perusahaan, bukan menjadi beban bagi perusahaan semata. Terima kasih.